Battle Through the Heavens Prequel, The Legend of YOLO. Chapter 8, Yao Chen melakukan semedi. Orang yang meneriakkan kata-kata itu adalah Yao Yun yang kulitnya sedingin es ketika matanya menatap tajam pada Yao Chen. Untuk mempertanyakan secara terbuka, para tetua klan dapat dianggap sangat tidak sopan. Tetapi dia saat ini berada di posisi ke-9. Situasi yang sangat menyakitkan yang hanya berjarak satu nama dari mendapatkan kualifikasi untuk kompetisi kedokteran. Jika ada orang lain yang berada dalam situasi seperti itu, mereka juga akan merasa sangat sulit untuk tetap tenang. Apalagi Yao Yun yang tidak pernah menjadi orang yang murah hati. Saat ini ia menganggap Yao Chen sebagai musuh bebuyutannya. Meskipun itu tidak sopan, ekspresi penatu Wayolan tidak memiliki perubahan, dan dia hanya dengan acuh tak acuh menjawab. Peringkat persaingan hebat kali ini diputuskan oleh penatu Wayowan Huo. Jika ada yang tidak menerima peringkat, mereka bisa melapor keberatannya dengan sesepuh Yaowan Huo. Penatu Yaowan Huo. Segera semua orang menjadi tenang. Yaowan Huo adalah penatua pertama dalam klannya, dan dia dikenal sangat ketat dan tidak memihak. Jika peringkat ditetapkan oleh penatua Yaowan Huo, maka tidak akan ada orang yang berani menantangnya. Yao Yun ternyata masih belum puas, tetapi dia juga tidak berani berbicara lagi. Untuk menantang tetua sekolah klan mungkin hanya masalah kecil, tetapi dengan penatua Yaowan Huo yang terlibat sekarang, dia tidak berani melakukan pelanggaran terhadap sosok seperti itu. Kerumunan secara bertahap tersebar. Yao Chen dengan hormat menolak setiap undangan. Saat ini tidak ada yang lebih penting baginya daripada pulang ke rumah. Tidak ada kata yang diucapkan di jalan pulang. Luo Su yang biasanya cerewet, jarang diam seperti dia sekarang. Jantung Yao Chen melonjak, dan semakin dekat dia, semakin cepat langkah kakinya. Di bawah pohon-pohon di pintu masuk gang, sesosok cantik, sederhana dan anggun, saat ini sedang memalingkan kepalanya saat dia melihat sekeliling. Ibu mata Yao Chen berbinar. Tidak tahu mengapa, hidungnya mulai menetes dan matanya terasa basah. Sebelum mendapatkan tempat pertama di kompetisi besar, Yao Chen merasa bahwa peringkat apapun baik-baik saja selama dia bisa mendapatkan kualifikasi untuk kompetisi kedokteran. Namun, sekarang melihat ekspresi penuh harapan ibunya, dia merasa bahwa ada banyak kata yang ingin dia katakan padanya. Yao Chen bergegas ke ibunya, membuka mulutnya, dan ingin mengatakan sesuatu. Tapi tiba-tiba banyak kata yang ingin dia ucapkan menghilang, dan dia hanya berkata, "Aku pulang. Mari kita pulang." Yao King tersenyum. Matanya tampak berisi kelembutan, sehingga mereka bisa memaafkan semua makhluk hidup. Bibi King. Saudara Chen mendapat tempat pertama. Bibi King. Anda tidak melihat wajah orang-orang pada saat itu. Haha, dua kata, luar biasa mengagumkan. Bibi King, apa yang kita makan malam ini? Akhirnya Luo Su meletus dengan kata-kata wow. Saudara Chen, itu tempat pertama. Ah, bagaimana Anda bisa begitu tenang? Setidaknya mari kita makan kudapan ekstra. Iya, kan? Melewati jalur yang dikenal, mereka tiba di depan rumah mereka yang saat ini memiliki banyak hiasan. Ayah dan kakak laki-laki Luo Su sedang sibuk menambah mereka ketika mereka melihat mereka tiba. Menghentikan pekerjaan mereka, mereka berjalan mendekat. Yao Chen, mantap, mendapatkan tempat pertama di kompetisi hebat sekolah klan. Seperti pada hari-hari saat itu. Haha, dalam hal apapun, Anda belum menurunkan reputasi ayah Anda. Luo Bing dengan tulus menepuk bahu Yao Chen beberapa kali. Matanya tampak berkedip-kedip, yang seharusnya karena mengingat kenangan masa lalu ayah Yao Chen. Namun, matanya sedikit bergeser lagi, mendarat pada Luo Su yang gemuk, menyebabkan senyum samar Luo Bing berubah menjadi tawa pahit. Berpikir kembali ke masa lalu ketika Di adanya Huo adalah pasangan yang dihormati di sekolah klan. Dan kemudian melihat Luo Su. Ah, Luo Su, mengapa dia tidak bisa rajin sedikit lebih berusaha? Luo Su menarik diri sedikit saat dia sepertinya mengerti ekspresi ayahnya. Tidak ada yang memahami putra seseorang lebih baik dari ayahnya. Dan dengan cara yang sama tidak ada yang memahami ayah seseorang lebih baik daripada putranya. Jika dia masih tidak mengganti topik pembicaraan saat ini, maka dia akan meminta dimarahi. Dia segera berseru, "Bibi King, bukankah bagus kalau kita melakukan pesta perjamuan hari ini untuk merayakan tempat pertama saudara Chen?" "Iya enggak," Luo Bing menggelengkan kepalanya. Anak ini tidak bisa diselamatkan. Untungnya masih ada Luo Shan yang lebih tua yang memiliki potensi bagus. Hentikan saja, menggunakan trik-trik kecil, mengalihkan perhatian.
Kalau saja Anda bisa menggunakan sedikit kecerdasan ini pada pelatihan. Meskipun mereka mengatakan itu untuk merayakan, pada kenyataannya itu hanya makan malam keluarga yang sederhana kecuali dengan beberapa lebih banyak hidangan dan anggur. Kedua keluarga duduk di meja, tertawa dan berbicara. Semua menyemangati Yao Chen. Kata-kata ini sebagian besar pengulangan sepele, tetapi Yao Chen tidak menemukan mereka menjengkelkan. Masing-masing kata mereka diingat dalam hatinya. Tentu saja tidak peduli berapa banyak kata-kata yang mereka ucapkan. Tidak ada cara mereka akan memunculkan peristiwa dari 2 tahun lalu. Meskipun mereka minum sampai mabuk-mabuk benar, tetapi pada kenyataannya Yao Chen hanya minum 3 cangkir sebelum dia menjauhkan diri dari anggur. Masih ada 1 bulan tersisa sebelum kompetisi kedokteran. Itu mungkin untuk menggambarkan itu sebagai waktu yang lama, tetapi pada saat yang sama Anda dapat mengatakan bahwa itu adalah waktu yang singkat. Waktu yang ia miliki sudah mepet sekali. Jika dia ingin pamer di kompetisi kedokteran, maka Yao Chen tidak bisa membuang waktu untuk hal-hal yang tidak melibatkan pelatihan. Setelah minum dan makan sepuas hati, Luo Bing membawa kedua putranya untuk mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Yao Qing dengan cepat membersihkan meja. Memalingkan kepalanya untuk melihat Yao Chen, dia dengan lembut berkata, "Chener, meskipun tempat pertama itu bagus, tapi ingat ajaran ayahmu, jika panah ditembak, harus tembus mengena dan mematikan. Anda tidak boleh terlena." Chener mengerti, "Ibu, aku akan pergi berlatih sekarang." "Baik, tunggu sebentar." Yao Qing menganggukkan kepalanya, menahan Yao Chen yang hendak pergi ke ruang pelatihan. Bergumam pada dirinya sendiri, dia berkata, 1 bulan. Jika Anda hanya menggunakan obat dalam jumlah biasa, mungkin tidak cukup untuk membuat Anda maju ke Dousi. Dan jika Anda tidak menjadi Dousi, tidak peduli seberapa hebat seorang alkemis Anda, hampir tidak mungkin bagi Anda untuk menonjol dalam kompetisi kedokteran. "Ibu," Yao Chen menyipitkan matanya. Waktunya ketat, tetapi jika dia sangat kejam pada dirinya sendiri maka masih ada kesempatan baginya untuk mempromosikan dari Dousi ke Dousi dalam waktu 1 bulan ini. Mulai hari ini dan seterusnya, tingkatkan jumlah obat di kamar mandi sebesar 10%. Yao Qing menggigit bibirnya saat dia berbicara tanpa perasaan. Jika dia meningkatkan jumlah obat sebanyak 10%, maka rasa sakit saat mandi akan meningkat sebesar 100%. Yao Chen tertawa, dengan penuh semangat menganggukkan kepalanya. Sebenarnya, dia tidak membutuhkan saran ibunya. Dia sudah berencana meningkatkan jumlah obat. Mengaktifkan mekanisme, dia tiba di ruang pelatihan. Bak mandi sudah mendidih dari energi panas bumi. Air kali ini bukan Xiandeo, melainkan air jenis obat lain. Yao Chen mengambil bahan obat dari samping. Dengan hati-hati mengukur jumlahnya, dia melemparkannya ke dalam air. Air segera mulai beriak dan mendidih saat gumpalan asap ungu mulai naik. Itu mengeluarkan bau menyengat karena cepat memenuhi seluruh ruangan. Yang harus dilakukan Yao Chen hanyalah mencium aroma obat agar tubuhnya secara tidak sadar bergetar dalam semacam respons naluriah. Jenis air obat ini berbeda dengan mandi ukiran tulang sumsum. Campuran ukiran tulang sumsum pembersih hanya akan membuat Anda merasa gatal di pikiran Anda. Tetapi jenis air obat saat ini justru akan menimbulkan rasa sakit. Bahkan jika seseorang terbiasa mandi di air dan secara psikologis terbiasa dengannya, tubuh secara aluriah akan membentuk perlawanan yang sangat besar terhadapnya. Yao Chen menarik napas dalam-dalam, melepas pakaiannya. Ia mengeluarkan pil obat hijau muda dan memasukkannya ke mulut. Rasanya sangat pahit ketika rasa menyebar ke seluruh tubuhnya, kepahitan yang dapat menyebabkan orang mati hidup kembali. Tapi Yao Chen sudah terbiasa dengan itu sambil terus mengunyah. Walaupun pil dapat dikonsumsi hanya dengan menelan, tetapi pil jenis ini mengharuskan Anda untuk menggigitnya hingga terbuka dan mengunyahnya menjadi beberapa bagian untuk memaksimalkan efisiensi pil. Untuk memperbaiki jenis obat ini diperlukan bahan obat yang sangat mahal. Bagi keluarga Yao Chen, itu adalah biaya yang sangat besar. Jadi alih-alih sebagian besar bahan obat ini, semuanya dikumpul oleh ibunya. Bahkan jika itu begitu pahit hingga menyebabkan kematian, Yao Chen masih akan menganggapnya sebagai rasa manis. Beberapa menit kemudian pil obat telah benar-benar larut di mulutnya, dan baru saat itulah Yao Chen melompat ke bak mandi obat. Dia mendengar semacam bunyi ledakan kosong, dan pemandian obat tampaknya menjadi hidup. Gelombang malas bergegas menuju Yao Chen dan menggal tubuhnya.
Yao Chen segera menelan pil yang dikunyah itu, menyebabkan pil itu segera berubah menjadi kekuatan obat yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Itu bertindak sebagai magnet karena menarik energi obat di bak ramuan. Rasa sakit seperti ini dari mandi obat bukanlah sesuatu yang bisa bertahan berulang kali. Lebih jauh lagi, bahkan jika Yao Chen mungkin bisa menahannya sebelumnya, dibandingkan dengan kali sebelumnya, ia bahkan menambahkan 10% lebih banyak bahan obat selain menggunakan air mandi yang berbeda. Jadi sekarang Yao Chen tidak bisa lagi menahannya dan menjerit menyedihkan. Nyeri ini adalah rasa sakit yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan ditusuk 10.000 panah melalui jantung. Bagian terburuk dari situasi ini bukanlah rasa sakit itu sulit untuk bertahan, tetapi yang lebih penting, bahkan dengan semua rasa sakit, Yao Chen masih harus tetap tenang dan berpikiran tenang. Rasa sakit yang menusuk terus membekukan tubuhnya saat energi obat mulai terurai. Ia bergabung dengan doukinya, melakukan perjalanan ke seluruh tubuhnya. 5 organ utama, 4 anggota badan, otak, pusat dan tian. Bahkan sekarang itu masih belum dianggap selesai. Dia masih harus mengedarkan doukinya untuk mencocokkannya dengan kekuatan obat untuk memperkuat tubuhnya. Jumlah waktu yang tidak diketahui berlalu ketika tiba-tiba suara ledakan terdengar. Api spiritual muncul di depan tubuhnya. Yao Chen sudah terbiasa dengan rasa sakit dan tidak lagi berteriak. Saat ini, doukinya mengalir ke dalam api spiritual. Di dalamnya lah api terdapat benang energi obat yang sedang mengalami katalisis nyala. Api spiritual dan disempurnakan menjadi sesuatu yang mirip dengan douki, sejenis energi aneh yang serupa tetapi berbeda. Menyalurkan ke tubuh Yao Chen, itu tidak memasuki dantiannya, tetapi malah menembus dalam ke seluruh otot dan tulangnya, dan setelah itu turun ke dalam keheningan seperti hibernasi. Pada saat ini, Yao Chen berusaha mengendalikan energi besar yang masuk ke otot dan tulangnya, namun semua desakannya seperti batu yang dilemparkan ke laut, tanpa efek yang terlihat, bertentangan dengan apa yang orang harapkan. Energi itu berakhir menyebabkan Yao Chen semakin sakit. Penglihatannya mulai menjadi gelap ketika kesadarannya mulai memudar di bawah rasa sakit. Yao Chen segera menyerah mencoba mengendalikan energi, mengumpulkan dirinya sendiri dan menjaga dirinya dari kehilangan kesadaran. Dia fokus untuk terus menyerap energi obat. Jika dia benar-benar kehilangan kesadaran, maka mandi obat kali ini pada dasarnya akan sia-sia. Dengan situasi keluarganya saat ini, tidak dapat dimaafkan untuk menjadi seorang sampah yang gagal. Warna dalam bak mandi obat secara bertahap mulai mencerahkan hingga akhirnya menjadi warna yang sama dengan air jernih. Yao Chen meregangkan tubuh dan mengambil beberapa napas dalam-dalam. Baru sekarang rasa sakit akhirnya memudar. Tapi lautan keringat berminyak mulai merembes keluar dari pori-porinya, menyebabkan Yao Chen merasa sangat haus. Di sampingnya ada 5 kendi air besar. Yao Chen mengambil satu dan akhirnya menenggak semuanya sampai ke tetes terakhir. Ketika air masuk ke tubuhnya, itu sebenarnya menyebabkan lebih banyak keringat keluar, dan dia mengambil kendi lain dan meminumnya semua dalam satu resapan. Namun, bahkan setelah yang satu ini, bahkan lebih banyak keringat keluar lagi. Jadi dia meraih yang ketiga, keempat, dan hanya setelah yang kelima keringat berhenti. Namun, berkeringat sebanyak ini juga sebenarnya sangat melelahkan bagi tubuh. Jadi dia memasuki kondisi kelelahan total. Penglihatannya Yao Chen menjadi gelap. Jadi dia cepat-cepat keluar dari baskom, mengenakan pakaiannya dan berbaring di tempat tidur batur uang pelatihan. Setelah melakukan 3 revolusi dengan teknik api aglomerasi 3 bunga, doukinya diam-diam memasuki setiap bagian meridiannya saat dia samar-samar merasakan perbatasan antara 9 bintang Doushi dan Doushi. Meskipun hanya ada sedikit perbedaan untuk maju ke kelas Doushi, justru garis kecil inilah yang sangat sulit untuk dilewati. Tidak hanya itu batas asli di sana, tetapi 2 tahun lalu ibunya telah memasang segel pada kekuatannya yang juga sulit ditembus. Pada saat ini, douki Yao Chen berputar di sekujur tubuhnya. Itu membentuk pusaran, tetapi pusaran ini tampak sangat tidak stabil karena sebentar-sebentar muncul dan menghilang. Seolah-olah itu hanya ilusi, bentuknya tidak bisa dipertahankan. Jumlah waktu yang tidak diketahui berlalu, dan Yao Chen tidak bisa lagi bertahan lama.
Dia akhirnya merasa kepalanya menjadi sangat lamban dan dia benar-benar kehilangan kesadaran. Meskipun dia tidak sadar, tubuh Yao Chen secara aluriah terus memutar doukinya. Menggunakan teknik api aglomerasi tiga bunga, memutar tubuhnya sedikit demi sedikit. Selama proses itu, teknik api aglomerasi tiga bunga tampaknya mengalami beberapa perubahan kecil. Meskipun tampaknya tidak meningkatkan kekuatannya, tetapi ketika datang untuk mengendalikan kekuatan dengan hati-hati, api douki tipe aglomerasi tiga bunga akhirnya berpasangan dengan kekuatan jiwanya, meningkatkan kontrolnya. Malam itu berlalu dengan tenang. Pagi-pagi, udara segar baru memasuki ruang pelatihan batu dari ventilasi udara, membawa rasa embun pagi yang redup. Mata Yao Chen berkibar dan dia perlahan-lahan terbangun. Membuka matanya, satu-satunya sensasi adalah rasa lapar yang mirip dengan binatang buas. Dan dari perutnya terdengar suara geraman nyaring. Meskipun tubuhnya terasa lemah karena kelaparan, pikirannya merasa benar-benar penuh. Dia bangkit dari tempat tidur, menggunakan sumber air sebagai pancuran, berganti pakaian, dan berjalan keluar dari ruang pelatihan. Sesampainya di halaman, dia melihat ibunya sudah pergi lebih awal dan meja disiapkan dengan banyak makanan. Yao Chen bergegas ke meja, dan seperti serigala, dia melahap makanan dengan rakus sampai meja benar-benar kosong. Baru kemudian ia menyadari ada catatan di atas meja. Tanpa membacanya, Yao Chen tahu bahwa ibunya pergi ke gunung di belakang klan untuk memetik ramuan obat. Jika Yao Chen hanya mengandalkan apa yang disediakan klan untuk pelatihannya maka itu akan jauh dari cukup. Dan selama 2 tahun ini, mereka telah mengurangi jumlah ramuan obat yang diberikan kepada Yao Chen lebih dari setengahnya. Sebagian besar ramuan obat yang sekarang mereka miliki semuanya dipilih sendiri oleh ibunya. Dan karena itulah tidak masalah seberapa menyakitkan mandi obat itu. Yao Chen terus menahannya. Setiap kali ibunya memetik ramuan, dia akan keluar selama beberapa hari. Yao Chen merasakan sedikit kekhawatiran, tapi dia dengan cepat mengesampingkannya. Seorang pria tidak bisa ragu-ragu, karena dia sudah menyadari betapa banyak usaha keras ibunya. Hanya dengan pelatihan seolah-olah hidupnya tergantung padanya, dia bisa membalasnya bahkan sedikit pun. Sama seperti Yao Chen memikirkan pelatihannya untuk beberapa hari berikutnya, si gemuk itu berteriak dari luar. "Kakak Chen, Bibi King, aku di sini." Wajah Luo Shu berubah menjadi hijau setelah melihat situasi saat ini, yang tidak terlihat baik. Mengerutkan bibirnya, dia berkata, Kakak Chen, apakah Bibi King keluar?" Yao Chen tertawa mengangguk, berkata, "Selama waktu ini, kamu mesti diet bro." Seluruh wajah Luo Shu berubah dari hijau menjadi warna pucat saat dia mengangguk kosong. "Aku mengerti, kurasa aku akan pulang dan makan roti. Haha, ini adalah daging kering yang ibuku tinggalkan untukmu. Selama Anda tidak serakah, itu sudah cukup bagimu untuk dimakan. Bibi King masih memperlakukan saya dengan baik. Hehe, Kakak Chen, aku pulang." Luo Shu mengambil kendi berisi daging kering, dan dengan sangat gembira segera pulang. Jika dia terlambat bahkan sedikit maka dia mungkin bahkan tidak punya roti untuk makan di rumah. Yao Chen menggelengkan kepalanya. Menempatkan kembali hatinya, dia menutup pintu sebelum bersiap untuk kembali ke ruang pelatihan. Bahkan jumlah waktu sekecil apapun bisa terbuang sia-sia saat ini. Tidak hanya dia harus maju ke Dous Hi dalam bulan ini, dia juga harus menstabilkan dirinya di level itu. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun ketika memurnikan pil, dan selain dari persepsi spiritualnya, mampu mempertahankan tingkat douki yang mantap adalah keharusan mutlak. Meskipun pemandian obat dapat dianggap sebagai jalan pintas, pada saat yang sama itu adalah pedang bermata dua. Jika dia saat ini tidak memiliki energi obat, ramuan obat untuk membantunya, maka pelatihan api aglomerasi tiga bunga akan sangat lambat. Mengitari douki hanya akan digunakan untuk memperkuat fondasi dan tidak sedikit pun akan dapat digunakan untuk menembus level selanjutnya. 10 siklus kemudian, Yao Chen menarik napas dalam-dalam dan tertawa agak pahit. Meskipun memiliki fondasi yang stabil adalah hal yang baik, tetapi pada saat yang sama meningkatkan tekanan dan kesulitan menembus ke level berikutnya. Sebenarnya, memajukan level adalah situasi menghancurkan penampungan pertama kemudian membangun, di mana douki lama dipecah dan dibentuk untuk membuat douki baru. Jika fondasi Anda sangat kokoh, maka untuk menghancurkan fondasi lama akan membutuhkan energi dan kekuatan yang jauh lebih besar.
Tentu saja manfaat memiliki dasar yang baik sebelum terobosan juga sangat baik. Itu semacam pertukaran yang setara. Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak kekuatan, maka Anda harus memasukkan 2 kali jumlah usaha. Kesulitan semacam ini sudah lama diperkirakan oleh Yao Chen dan dia tidak khawatir. 2 tahun menggunakan pemandian obat ini telah menyebabkan tubuhnya menyimpan sejumlah energi yang menakutkan. Dan pada kenyataannya, bahkan Yao Chen tidak menyadari seberapa kuat energi itu, dia hanya memiliki persepsi yang kabur. Untuk menerobos penghalang kedua usi, yang ia butuhkan hanyalah memandu sedikit energi di dalam dirinya, yang akan memungkinkannya untuk menghancurkan Douqi saat ini bersama dengan segel yang ditinggalkan ibunya dari 2 tahun lalu, dan mengembalikannya ke pusaran Douqi. Dia sudah melakukan upaya semacam ini berkali-kali, dan tidak sekalipun dia berhasil. Namun, sekarang ia benar-benar harus berhasil dalam bulan ini. Jika dia lapar, dia akan makan pil butir tentara. Jika dia haus, dia akan minum mata air. Hal lain yang dibutuhkan tubuhnya, seperti membuang kotoran, semua diselesaikan dengan pil pembersih miasma. Selama setengah bulan penuh, Yao Chen terus tinggal di kamar obat tanpa merasa sedikit pun tidak mampu bertahan. Sifat paling penting seorang alkemis sebenarnya bukanlah persepsi spiritual, tetapi memiliki kesabaran untuk bertahan. Jika Anda tidak bisa menahan kesepian dan kebodohan, maka sebagai seorang alkemis, tidak peduli seberapa berbakatnya Anda, bahkan sampai akhir hari-hari pencapaian Anda akan sangat terbatas. Selama setengah bulan ini, ibunya hanya kembali 1 kali untuk membuat lebih banyak bubuk mandi obat, dan dia pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun kepada Yao Chen yang terjebak dalam pelatihan terpencil.